Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan konten penuh makna, misteri, dan renungan seperti ini. Disclaimer, kisah ini adalah ramalan, legenda, dan tafsir mistis yang kebenarannya tidak dapat dipastikan. Ambillah sisi positifnya sebagai inspirasi dan bahan renungan. Konon, setiap zaman memiliki denyut energinya sendiri. Ada masa ketika bumi terasa berat, penuh gelisah dan kegaduhan. Ada pula masa ketika angin membawa kesejukan, seolah alam sedang menunggu kedatangan seseorang yang tidak terlihat, namun getarannya terasa. Banyak orang tua zaman dulu percaya bahwa sebelum seseorang yang membawa perubahan besar muncul, alam akan memancarkan frekuensi yang berbeda. Sebuah tanda halus hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya peka. Dari sinilah lahir pembicaraan tentang frekuensi energi Satrio Piningit, sosok misterius yang digambarkan bukan sebagai raja, bukan pula pahlawan berotot baja, melainkan seseorang yang menyembunyikan seluruh potensi dirinya dalam kesederhanaan. Ia tidak memamerkan diri, tetapi energinya menggetarkan ruang yang tidak terlihat oleh mata. Sebagian orang menyebutnya sebagai aura sunyi, sebagian lagi menyebut cahaya yang terbalut kabut. Namun entah apa namanya, yang jelas banyak tanda-tanda yang seakan mendahului perjalanan sosok ini. Konon, frekuensi energi seseorang dapat diukur bukan dengan alat, melainkan dengan perubahan kecil di sekitar hidupnya. Seseorang yang akan memikul beban besar biasanya dikelilingi pertanda aneh, datangnya ujian beruntun, perubahan sikap orang-orang di sekitarnya, atau kemunculan perasaan tidak nyaman tanpa sebab. Tanda-tanda itu seperti alarm halus, seolah alam berbisik, "Bersiaplah, waktumu semakin dekat." Beberapa penafsir menyebut bahwa energi Satrio Piningit itu unik, tidak naik secara pelan, tetapi melonjak tiba-tiba, seperti api kecil yang tiba-tiba menyala besar. Pada awalnya ia tampak biasa saja, menjalani hidup sebagaimana manusia lain, bahkan mungkin tersandung oleh berbagai kesulitan yang tidak kunjung usai. Namun pada satu titik tertentu, energi itu mencapai puncak frekuensi, lalu alam pun ikut bergetar menyambut perubahan takdir. Ada yang berpendapat bahwa frekuensi ini meningkat melalui kejernihan batin. Ada yang percaya bahwa ia tumbuh dari luka dan cobaan. Semakin besar bebannya, semakin tinggi pula energinya. Bahkan beberapa pertanda dikatakan muncul secara tiba-tiba. Mimpi-mimpi aneh yang terasa nyata, pertemuan dengan orang asing yang seperti tahu rahasia hidupnya, atau intuisi tajam yang datang tanpa ia minta. Namun tidak ada kepastian apakah semua itu benar, atau hanya cerita yang dihembuskan dari mulut ke mulut. Yang pasti, cerita ini bertahan karena memberi harapan, bahwa di tengah kekacauan, selalu ada sosok tersembunyi yang sedang ditempa oleh waktu. Dan sekarang, banyak yang bertanya, apakah frekuensi itu mulai bangkit kembali? Apakah gelombang misterius itu perlahan meningkat? Atau, apakah semua ini hanya mitos yang terus berputar mengikuti putaran zaman? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, tanda-tanda itu seperti sedang mengetuk pintu dunia, satu persatu. Konon dalam kisah para penjaga ilmu lama, ada satu keyakinan yang terus dibisikkan dari generasi ke generasi. Alam tidak pernah diam sebelum perubahan besar terjadi. Ia bergetar, bergeser, dan memberi isyarat kepada mereka yang mau memperhatikan. Bukan melalui suara keras, melainkan melalui gejala halus yang sering dianggap kebetulan. Dan mereka percaya, peningkatan frekuensi energi seseorang yang membawa misi besar tidak pernah terjadi tanpa tanda-tanda. Dalam tradisi lisan yang bertahan hingga kini, diceritakan bahwa seseorang yang dipersiapkan untuk tugas besar akan mengalami fase ketidakstabilan energi. Fase ini bukan berarti keburukan. Justru ia tanda awal bahwa kekuatan batin sedang berevolusi. Ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tapi perubahan itu tidak berwujud, tidak dapat dipegang, tidak dapat dijelaskan secara logika. Hanya bisa dirasakan sebagai getaran halus yang menuntun arah. Beberapa menggambarkannya seperti arus air di bawah tanah, tenang di permukaan, tetapi deras di dalam. Orang itu mungkin tampak biasa di mata dunia, bahkan terlihat lelah, bingung, atau kehilangan arah. Namun di balik itu semua, ada energi yang sedang naik, berputar,
dan membentuk pola baru di dalam dirinya. Kadang ia merasa seperti ditarik menuju sesuatu yang belum pernah ia lihat. Kadang ia merasa ditolak oleh tempat-tempat yang tidak lagi cocok untuk dirinya. Semua itu adalah bagian dari proses pergeseran frekuensi. Konon frekuensi energi Satrio Piningit tidak pernah naik secara halus. Ia melonjak dalam interval tertentu, biasanya setelah seseorang melewati kejadian-kejadian yang mengguncang hidupnya. Semakin kuat peristiwa itu, semakin besar lompatan energinya. Ada yang menyebutnya sebagai pemurnian, ada yang menyebutnya sebagai penyelarasan takdir. Namun bagi orang yang mengalaminya, proses itu bisa terasa seperti kehilangan orang-orang terdekat, kehilangan rasa aman, bahkan kehilangan jati diri. Namun pada saat itulah, kata para penafsir, energi sejatinya mulai aktif. Ia bukan lahir dari kemudahan, melainkan dari kepatahan yang justru menyempurnakan. Aura yang tadinya redup mulai memancarkan gelombang baru. Kadang ia muncul sebagai ketenangan yang luar biasa, kadang sebagai keberanian yang ia sendiri tidak mengerti dari mana datangnya. Ada detik-detik tertentu ketika ia merasa seluruh alam memperhatikannya. Tidak secara menakutkan, tetapi lebih seperti pengakuan diam bahwa ia memasuki fase baru. Mereka yang peka pada getaran alam juga konon bisa merasakan perubahan itu. Tanpa melihat, tanpa mengenal, tanpa mengetahui namanya, mereka dapat merasakan munculnya energi yang berbeda. Mereka mengatakan udara menjadi lebih padat, waktu terasa lebih berat, dan malam-malam tertentu menjadi lebih sunyi daripada biasanya. Apakah itu pertanda? Atau hanya ilusi jiwa yang penuh harapan? Tentu tidak ada yang tahu pasti. Namun sejak dulu, manusia selalu mencari tanda-tanda, karena tanda memberikan arah. Dan dalam kisah ini, frekuensi yang meningkat itu seakan sedang memanggil sesuatu, atau mungkin sedang dipanggil oleh sesuatu. Masihkah itu menjadi misteri? Ya, sebab tidak ada yang benar-benar memahami bagaimana energi itu bekerja, bagaimana ia meningkat, atau kapan ia mencapai puncaknya. Yang jelas, banyak yang percaya bahwa frekuensi itu sedang bergerak, perlahan namun pasti, menuju titik yang kelak mengubah segalanya. Konon, dalam perjalanan energi seseorang yang membawa misi besar, ada satu fase yang paling sulit dipahami. Fase ketika pintu-pintu takdir mulai terbuka sedikit demi sedikit, namun belum sepenuhnya menyingkap jalan yang harus ia tempuh. Ini adalah masa di mana frekuensi energi menjadi tidak stabil, naik turun seperti gelombang laut malam. Kadang tinggi, kadang rendah, namun selalu membawa pesan yang belum bisa ditafsirkan. Dalam legenda para penjaga ramalan, fase ini disebut sebagai lintasan sunyi. Bukan karena orang itu benar-benar sendirian, tetapi karena apapun yang ia rasakan tidak bisa dijelaskan pada siapapun. Ada perubahan halus dalam kesadarannya. Cara ia memandang dunia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Orang-orang di sekitarnya mungkin melihat ia semakin pendiam, atau justru semakin berani, namun mereka tidak tahu bahwa itu bukan perubahan karakter, melainkan resonansi frekuensi yang mulai mengarah pada takdir. Seringkali pada fase ini, seseorang mengalami kejadian-kejadian yang tampaknya kebetulan tetapi terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Ia bertemu orang yang memberi pesan tanpa sengaja, mendengar kalimat yang seolah ditujukan khusus untuk dirinya, atau melihat mimpi yang tidak hilang dari ingatannya meski sudah bangun berhari-hari. Beberapa mimpi terasa seperti adegan masa depan, beberapa seperti peringatan, dan beberapa seperti pengakuan bahwa dirinya sedang diawasi oleh kekuatan yang lebih besar. Penjaga ilmu lama menggambarkan fenomena ini seperti peta yang terlukis perlahan-lahan. Setiap kejadian adalah titik, setiap intuisi adalah garis, setiap perasaan aneh adalah warna yang melengkapinya. Pada akhirnya peta itu akan membentuk gambaran besar. Namun pada fase ini, seseorang hanya melihat potongan kecilnya, dan disitulah kebingungan sering muncul. Apakah ia harus melangkah? Atau menunggu? Apakah ini panggilan? Atau sekadar persinggahan batin? Pada saat energi seseorang berkembang, ia juga mulai merasakan ada dorongan dari dalam. Dorongan itu tidak memerintah, tidak memaksa, tetapi mengarahkannya pada jalan tertentu. Kadang berupa rasa tidak nyaman di tempat yang bukan lagi miliknya.
Kadang berupa ketertarikan kuat pada hal-hal yang dulu tidak berarti apa-apa. Seakan alam sedang membimbingnya tanpa suara, hanya dengan getaran halus yang menggugah hati. Di sisi lain, justru pada masa ini seseorang bisa merasa paling diuji. Ketika frekuensi energi naik, seringkali hal-hal yang tidak selaras akan tersingkir dengan sendirinya. Perubahan itu bisa membuat hidup terasa berantakan, hubungan yang longgar tiba-tiba putus, pekerjaan yang tidak cocok tiba-tiba berakhir, dan rencana yang sudah lama disiapkan tiba-tiba runtuh. Semua itu bukan karena kesialan, melainkan karena energi baru tidak lagi cocok dengan lingkungan lama. Hal-hal yang tidak sejalan akan terlepas agar ruang baru bisa tercipta. Penafsir lama mengatakan, sebelum seseorang memasuki jalannya, ia harus dibersihkan dari beban yang tidak diperlukan. Inilah sebabnya, fase ini terasa berat. Namun justru dari sinilah pintu takdir mulai terbuka, meski belum sepenuhnya. Getaran energi yang meningkat di fase ini sering dianggap sebagai pertanda bahwa misi kehidupan seseorang sedang dipersiapkan. Tidak ada yang tahu apakah sosok yang mengalami hal ini adalah benar pembawa perubahan, atau hanya seorang manusia yang sedang melewati evolusi batin. Namun legenda mengatakan, ketika frekuensi seseorang terus meningkat hingga mencapai titik tertentu, alam tidak lagi sunyi. Ia mulai mengirimkan tanda-tanda yang lebih jelas, tanda yang tidak bisa diabaikan lagi. Apakah itu benar atau hanya mitos? Apakah pintu takdir itu sudah mulai terbuka di zaman sekarang? Atau kita hanya sedang menafsirkan ulang kegelisahan hidup sebagai pertanda spiritual? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Konon, ketika energi seseorang mencapai fase tertentu, alam tidak lagi sekadar menjadi latar kehidupan. Ia berubah menjadi cermin. Cermin yang memantulkan kembali kondisi batin seseorang dalam bentuk kejadian, suasana, bahkan perubahan suasana hati yang datang tanpa sebab. Para penjaga ramalan menyebut fase ini sebagai resonansi alam, yaitu masa ketika getaran batin seseorang mulai bersinggungan dengan getaran alam di sekitarnya. Bukan berarti gunung bergetar atau langit berubah warna secara ajaib. Tidak sesederhana itu. Resonansi ini jauh lebih halus, lebih misterius, dan hanya dapat dirasakan oleh mereka yang peka. Misalnya, seseorang tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan, padahal hidupnya baik-baik saja. Atau ia tiba-tiba merasa damai luar biasa, padahal baru saja menghadapi masalah berat. Perasaan-perasaan itu, menurut legenda, bukan sekadar emosi biasa, melainkan respon dari alam terhadap frekuensi energi yang sedang naik. Di masa ini, seseorang sering mengalami apa yang disebut para penafsir sebagai pertarungan dalam diam. Pertarungan bukan melawan orang lain, tapi melawan sisi dirinya sendiri. Ada dorongan untuk maju, namun disertai rasa takut yang tidak jelas asalnya. Ada suara hati yang mengarahkan, namun juga bayangan keraguan yang datang menghentikan. Inilah masa yang paling menentukan, karena energi yang meningkat belum stabil, sementara dorongan takdir semakin kuat. Beberapa kisah lama menyebut bahwa pada fase ini, seseorang bisa merasakan perubahan pada pola hidupnya. Ia mungkin mulai menjauhi keramaian tanpa alasan logis. Ia mungkin lebih sering mencari kesunyian. Atau justru ia merasa terdorong untuk berada di tengah orang banyak karena ada sesuatu yang harus ia lakukan, meski ia tidak tahu apa. Semua itu dianggap sebagai bagian dari penyelarasan energi. Ada pula tanda-tanda lain yang sering disebut dalam ramalan kuno. Mimpi-mimpi berulang yang membawa simbol-simbol aneh seperti cahaya, jalan panjang, atau air yang berputar. Perasaan deja vu yang semakin sering, seperti pernah mengalami sesuatu padahal itu baru pertama kali terjadi. Kejadian kebetulan yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan, seolah alam sedang menempatkan potongan puzzle di posisi yang benar. Apakah itu benar? Tidak ada yang dapat memastikan. Namun dalam kisah-kisah lama, setiap tanda digambarkan sebagai pencocokan antara frekuensi seseorang dengan arah yang telah ditentukan. Dan ketika frekuensi itu mulai menyatu, seseorang akan merasa seolah hidupnya memasuki pola yang baru. Namun resonansi energi bukan hanya tentang perubahan batin. Ia juga tentang ujian. Ujian yang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Ketakutan lama muncul kembali, luka lama terbuka lagi, dan harapan yang lama terkubur tiba-tiba bangkit.
Semua itu adalah proses pembersihan, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengosongkan ruang bagi energi baru yang lebih besar. Dalam beberapa legenda, fase ini digambarkan sebagai masa ketika jiwa diuji layaknya logam yang ditempa api. Semakin kuat api itu, semakin murni logamnya. Begitu pula dengan seseorang yang dipersiapkan untuk misi besar. Semakin berat resonansi yang ia rasakan, semakin besar pula potensi energi yang menunggu untuk diaktifkan. Namun pertanyaan besarnya tetap sama seperti sejak awal. Apakah resonansi ini tanda seseorang sedang dipersiapkan untuk membawa perubahan? Atau ini hanya perjalanan batin yang dialami banyak orang di masa-masa sulit? Apakah ini tanda Satrio Piningit mulai bergerak? Atau hanya tafsir yang dibangun oleh harapan manusia? Tidak ada jawaban pasti. Karena misteri selalu tinggal di tempat yang tidak terjangkau oleh kata-kata. Konon, ketika energi seseorang hampir mencapai puncaknya, dunia di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih jelas, bukan dalam bentuk keajaiban besar, tetapi melalui peristiwa-peristiwa kecil yang maknanya jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Para penjaga ramalan menyebut fase ini sebagai puncak gelombang, masa ketika seseorang berdiri di ambang perubahan besar, meski ia sendiri mungkin belum menyadarinya. Pada tahap ini, frekuensi energi digambarkan berputar lebih cepat, lebih kuat, dan lebih konsisten. Jika sebelumnya ia naik turun, kini getarannya mulai stabil. Ada ketenangan tertentu yang muncul, meski kondisi hidup masih penuh ketidakpastian. Orang luar mungkin melihat seseorang tampak biasa, bahkan terlihat lebih tenang daripada biasanya. Tetapi di dalam dirinya, ada kekuatan yang seolah menunggu untuk dilepaskan. Tenang, tetapi bukan tenang biasa, melainkan tenang yang penuh arah. Banyak kisah lama menggambarkan bahwa ketika energi seseorang mencapai fase ini, ia sering merasa seperti sedang berada di dua dunia sekaligus. Di satu sisi, ia masih menjalani kehidupan sehari-hari, bangun, bekerja, berinteraksi, dan menghadapi masalah kecil maupun besar. Namun di sisi lain, ia merasa seperti ada sesuatu yang mendekat. Sebuah panggilan, sebuah suara batin, atau sebuah gerakan halus yang mengarahkannya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Inilah masa ketika intuisi menjadi sangat kuat. Keputusan-keputusan yang sebelumnya sulit kini terasa lebih mudah. Pilihan yang dulu membingungkan kini seperti menunjukkan arah dengan sendirinya. Bahkan jalan hidup yang tadinya gelap dan penuh kabut mulai menunjukkan celah-celah cahaya. Tidak semua orang menyadari tanda ini sebagai bagian dari perjalanan energi, namun para penafsir lama meyakini bahwa inilah titik ketika seseorang berada tepat sebelum transformasi besar. Dalam beberapa kisah, fase ini juga diiringi dengan ujian terakhir, ujian yang tidak selalu keras, tapi pasti bermakna. Ada yang diuji kesabarannya, ada yang diuji hatinya, ada pula yang diuji ketulusannya. Ujian ini tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk memastikan bahwa frekuensi energi seseorang benar-benar siap memasuki fase baru. Seperti pintu besar yang hanya terbuka ketika kuncinya benar-benar sesuai. Beberapa cerita menggambarkan bahwa pada masa ini, seseorang bisa merasakan kehadiran yang sulit dijelaskan. Bukan makhluk gaib, bukan pula sosok misterius, tetapi lebih seperti perhatian dari alam. Angin yang berhembus membawa rasa berbeda. Malam terasa lebih hening. Suara hati menjadi lebih tajam. Semua itu dirasakan bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai pengakuan bahwa ia sedang mendekati titik penting dalam hidupnya. Dalam tradisi lisan, puncak gelombang energi ini dikatakan sebagai pertanda bahwa seseorang telah melewati hampir seluruh proses penyelarasan batin dan alam. Namun tetap saja, misteri itu tidak pernah terjawab sepenuhnya. Apakah semua orang yang mengalami fase ini adalah pembawa perubahan? Apakah ini benar tanda-tanda kelahiran energi besar? Atau hanya proses batin yang sebenarnya dialami banyak manusia, namun diberi makna oleh legenda? Tak ada satupun penjaga ramalan yang berani memastikan. Karena kebenaran tentang energi itu selalu berada di wilayah yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, hanya bisa dirasakan. Yang mereka yakin hanyalah satu. Ketika puncak gelombang telah mencapai titik tertingginya, sesuatu akan bergerak. Entah dari dalam, entah dari luar, entah dari alam, atau mungkin dari takdir itu sendiri.
Konon, setelah frekuensi energi seseorang mencapai titik tertingginya, ada satu fase terakhir yang tidak banyak diketahui orang, fase penyatuan. Fase ini digambarkan sebagai titik ketika energi batin, pengalaman hidup, ujian, luka, keberanian, dan keteguhan hati akhirnya menyatu menjadi satu garis lurus yang mengarah pada takdir. Dalam legenda para penjaga ramalan, fase ini disebut sebagai titik penentuan. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi terombang-ambing oleh getaran batin seperti di masa-masa sebelumnya. Ia tidak lagi bingung, tidak lagi bertanya, tidak lagi mencari jawaban yang terlalu jauh. Sebaliknya, ia mulai merasa bahwa semua yang pernah terjadi dalam hidupnya ternyata memiliki pola yang hanya bisa dipahami pada saat frekuensinya telah stabil sempurna. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap kehilangan, dan setiap pencarian ternyata bukan hambatan, melainkan bahan bakar yang membentuk energi besar di dalam dirinya. Banyak kisah lama menggambarkan fase ini sebagai masa ketika seseorang akhirnya menemukan ketenangan yang tidak dapat diganggu oleh apapun. Ketenangan ini bukan berasal dari keadaan luar, melainkan dari kesadaran bahwa ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak lagi menolak alur hidup, tidak lagi melawan takdir, tetapi juga tidak menyerah. Ia justru berdiri tegak, menyadari bahwa semua jalannya sedang mengarah pada satu tujuan yang mungkin masih misterius, namun kini terasa nyata. Pada titik penyatuan frekuensi ini, dunia luar seringkali mulai berubah sikap. Orang-orang yang dulu tidak mengerti tiba-tiba menjadi lebih ramah. Situasi yang dulu tertutup tiba-tiba terbuka. Bahkan yang dulu terasa berat kini terasa lebih ringan. Sebagian menganggap itu kebetulan, namun dalam legenda, perubahan semacam ini diyakini sebagai respon alam terhadap energi yang telah selaras. Inilah masa ketika seseorang bersiap memasuki langkah yang menentukan. Bukan langkah besar yang langsung mengubah dunia, tetapi langkah pertama yang menjadi pemicu perubahan-perubahan berikutnya. Langkah yang mungkin tampak kecil bagi orang lain, namun sebenarnya adalah awal dari perjalanan besar yang telah lama dipersiapkan. Namun sebagaimana ramalan selalu berselimut kabut, pertanyaan utama tetap menggantung. Apakah seseorang yang mencapai titik penyatuan ini benar-benar Satrio Piningit? Apakah inilah saat ketika energi besar itu lahir ke permukaan? Ataukah ini hanyalah perjalanan batin seorang manusia yang menemukan kedewasaan spiritualnya? Tidak ada jawaban pasti. Legenda selalu berhenti di titik ini, di titik ketika takdir tidak lagi bisa ditebak, tetapi hanya bisa ditunggu. Mereka percaya bahwa ketika energi seseorang telah menyatu, ia akan dipandu oleh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Apakah itu kehendak alam, kehendak langit, atau sekadar gerak kehidupan? Tidak ada yang benar-benar tahu. Yang jelas, ramalan selalu menyiratkan satu pesan. Ketika energi tertinggi telah bangkit, dunia akan menyaksikan perubahan, sekecil apapun awalnya. Perubahan itu mungkin datang dari orang yang tidak pernah diperhitungkan. Mungkin dari seseorang yang hidupnya penuh kesulitan. Mungkin dari seseorang yang selama ini bersembunyi dalam kesederhanaan. Atau mungkin dari seseorang yang bahkan tidak menyadari bahwa energi besar itu ada dalam dirinya. Misterinya tetap utuh. Rahasia tetap tersimpan. Dan dunia hanya bisa menunggu. Apakah getaran besar itu akan berubah menjadi kenyataan? Atau tetap menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Akhir dari ramalan ini.